Ada kisah nyata dari sang peziarah. Ketika bertemu ada cerita yang tak terlupakan. Pasti terharu mendengarnya. Jangan anggap semua itu tak terjadi. Dengan kuasa yang di atas, bisa saja semua itu terjadi nyata. Setelah mendengar kisahnya, pasti kita bertambah yakin atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan ada seorang peziarah yang sedang lakukan tirakat di tempat yang dianggap karomat. Sudah 7 hari 7 malam melakukan tirakat dengan penuh kekhusyuan, dan selalu mengingat atas kebesaran yang maha kuasa. Di malam yang ke-7, tiba-tiba ada keanehan pada dirinya. Apa yang terjadi? Mari kita simak lebih dalam lagi. Di sore harinya, tiba-tiba orang yang sedang lakukan tirakat tersebut tertidur pulas. Tiba-tiba ada seseorang temannya datang untuk menjenguk sambil membawa kabar untuk dirinya. Ternyata temannya itu untuk menjemput dirinya karena anaknya sedang sakit. Dengan kaget orang tersebut bangun dan mendengar kabar sedih itu. Setelah mendengar kabar itu, orang tersebut hanya bisa menangis sedih. Sebab, tak bisa berdaya upaya dan hanya pasrah pada Yang Kuasa. Orang yang sedang lakukan tirakat itu hanya bisa berdoa pada Yang Kuasa di depan makbaroh tersebut, lalu hanya bisa menitipkan sebotol air putih yang diambilnya dari depan makbaroh itu. Air itu dititipkan pada temannya untuk anaknya yang sedang sakit, lalu minta doa dan ridho pada Yang Kuasa. Hanya itu yang bisa ia lakukan. Saat itu pula temannya pergi dengan rasa haru. Setelah temannya pulang, orang itu melangkah ke depan makam yang dikeramatkan untuk berdoa dan bertawasul dengan keikhlasan. Setelah selesai berdoa dan bertawasul, tiba-tiba datanglah Pak Kuncen bersama tamu untuk bersiarat tentunya. Lalu Pak Kuncen menyapa sambil membawa berita untuknya, bahwa malam ini kamu tidak sendirian, ada yang menemani untuk bermalam di sini. Lalu dia saling menyapa dan lalu tamu tersebut juga berdoa dan bertawasul bersama Kuncen dengan penuh keyakinan. Setelah Pak Kuncen pulang, mereka berdua saling menyapa dan perkenalkan diri masing-masing. Malam itu tidak seperti malam sebelumnya. Kini ditemani tamu baru dengan tujuan yang sama. Tiba-tiba di tengah malam ada yang mengagetkan. Ketika malam hening, tiba-tiba ada suara HP berbunyi. Ternyata HP itu milik teman barunya. Diangkatnya panggilan itu, dia menjauh. Entah apa yang dibicarakan. Kemudian temannya itu mendekat lagi, lalu mengajaknya untuk ke depan makam yang dikeramatkan itu. Keduanya langsung mendoakan dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Sehabis berdoa bersama, temannya itu tergesa-gesa seperti ada yang harus diselesaikan. Lalu temannya berpesan pada orang yang sedang laku tirakat itu. Dia berpesan untuk berpamitan sebentar, nanti juga besok akan kembali lagi. Lalu temannya itu menitipkan ransel yang dibawanya. Konon nanti besok akan kembali lagi. Tolong jaga ransel ini ya, pesan temannya pada orang yang sedang sedih itu.
Lalu temannya itu pamitan dan keluar dari tempat itu. Dia bingung. Kenapa temannya itu terburu-buru sekali? Padahal ini sudah tengah malam. Lalu dia merebahkan tubuhnya karena ngantuk berat, sambil menjaga ransel yang dititipinya. Keesokan harinya, dia selalu menjaga ransel itu jangan sampai hilang dari pandangan mata. Yang anehnya lagi, semalam bermimpi bertemu orang yang menitipkan ransel itu. Seakan berpesan dalam mimpi, jaga dan jangan berani buka ransel itu. Tapi dia yakin bahwa temannya itu pasti akan kembali hari ini. Sampai matahari terbenam, temannya itu tak kunjung datang jua. Lalu dia teringat pada putranya yang sedang sakit di rumah. Rencananya, besok akan pulang dari tempat itu. Mudah-mudahan anaknya diberi kesembuhan atas ridho yang maha kuasa. Kini persiapkan untuk pulang besok. Anehnya lagi, semalam bermimpi bertemu dengan teman yang menitipkan ransel tersebut, bahkan berpesan, bawa ransel itu, sebab dia tak bisa ke situ lagi, pakailah saja untuk lakukan kebutuhan dan ibadah. Mimpi itu jelas sekali, bahkan menyuruh cepat pulang ditunggu keluargamu. Subhanallah, tambah bingung jadinya. Pagi harinya, dia pamitan sama Pak Kunci. Pak Kunci menceritakan kejadian itu. Kata Pak Kunci, tamu itu setelah diantar saya, putranya ke sini menjemputnya. Putranya bilang, ada tugas mendadak ada yang perlu diselesaikan. Juga pesan orang yang diantar saya itu, pakaian sholat biar suruh bawa saja pada orang yang sedang tirakat itu. Kata Pak Kunci sambil menjelaskan semuanya. Ternyata tas ransel itu berisi sarung, sajadah dan tasbih. Setelah pamitan, dia langsung pulang jalan kaki. Pak Kunci tak tega melihatnya, diberilah ongkos untuk bekal pulang. Dia menolaknya, pikirnya tak mau membebankan Pak Kunci atas resiko ini. Pak Kunci memaksanya hanya sekedar ongkos ojek untuk ke jalan utama, akhirnya diterima dengan rasa haru. Setelah nyampe di jalan utama, dia mau beristirahat dulu untuk lakukan sholat. Teringat pesan yang ada di ransel itu gunakan untuk ibadah. Lalu sarung itu diambilnya, untuk melaksanakan sholat duhur. Sebelum sholat duhur, tiba-tiba ada orang yang sudah tua sekali minta sedikit rejekinya. Kebetulan masih ada sedikit sisa diberikannya. Dalam hatinya, jika aku seperti dia kasihan sekali. Alhamdulillah aku masih bisa memberinya. Ambil sajadah dalam ransel itu, lalu ikut sholat duhur berjamaah. Setelah sholat duhur, ia bergegas mendekati ransel tersebut. Ada satu lagi yang belum ia lihat dalam ransel itu, yaitu tasbih, lalu mencarinya dalam ransel sambil membuka kantongan yang lain. Dan tiba-tiba apa yang terjadi? Dia pingsan melihatnya.
Ternyata berisi banyak uang yang diikat rapi sekali. Jumlahnya sangat banyak. Entah ada berapa nilainya. Setelah sadar, ini mungkin berkah dari Yang Maha Kuasa. Dengan berpikir panjang, lalu ia menitipkan sejumlah uang pada panitia masjid yang ia singgahi ini. Sekedar sedekah atas rasa syukur yang ia terima dari orang yang tidak dikenalinya. Kebetulan di situ sedang ada perehaban masjid. Setibanya di rumah, keluarga sudah menunggu untuk berkumpul kembali. Anaknya yang pernah dikabarkan sakit, ternyata waktu itu tidak pernah sakit. Orang yang datang mengabari berita itu, ternyata tak pernah menyusul ke sana. Subhanallah, jadi siapa yang pernah menyusul ke sana ya? Dengan penuh rasa syukur, kini bangkit dari keterburukan. Semua masalah yang dihadapi akhirnya selesai juga. Sarung, sajadah dan tasbih itu selalu digunakan untuk lakukan ibadah. Tapi anehnya, uang tersebut tidak ada sisa untuk hari esok. Semuanya pas hanya untuk membayar hutang dan resiko lainnya. Itulah hidup. Banyak lika-liku dalam kehidupan tentunya. Orang yang sempurna, bagi mereka yang tak putus asa dikala hina. Banyak cerita kesuksesan dari kegagalan, ibarat kata pujangga. Matahari bersinar pasti ada terbenamnya. Segara luas ada surutnya. Bulan menyinari tak selamanya purnama. Itulah kehidupan. Janganlah mengejek pada orang yang sedang lakukan laku tirakat. Kita harus bisa merasakan jati diri masing-masing. Semoga semua itu diberikan jalan kemudahan dalam menjalani kehidupan ini. Amin ya robbal alamin. Itulah cerita nyata dari sang peziarah yang pernah lakukan laku tirakat di tempat karomat. Namun nama dan tempat, kami sembunyikan. Mari kita selalu berbuat kebaikan, dan selalu mendekatkan diri pada Yang Kuasa. Itu semua atas kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk semua sedulur yang sudah nyimak video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe Rian Tani Pro ini.